Halo semua, video kali ini Marky bakal ngomongin nih tentang etika bisnis. Dari pengertian, tujuan dan manfaat etika bisnis, prinsip, dan nggak lupa contoh penerapannya guys, supaya bisnis kamu semakin maju dan berkembang. Buat yang baru merintis, sedang menjalani, atau ada rencana menjalani bisnis, wajib banget buat nyimak video kali ini. Yuk langsung aja. Ketika kamu mengambil keputusan dalam berbisnis, pernah nggak memperhatikan pertimbangan etika? Yang ujung-ujungnya keputusan itu mempengaruhi citra bisnis suatu perusahaan. Karena etika yang baik akan memberikan kesan positif untuk bisnis yang kamu jalankan guys. Nah, kamu udah tahu belum etika bisnis itu apa? Nah, menurut para ahli seperti Bertens mengungkapkan bahwa etika bisnis adalah bentuk dari sebuah pemikiran kritis mengenai moralitas dari sebuah kegiatan yang dilakukan. Lalu, Budi Untung mengungkapkan, etika bisnis adalah tata cara ideal dalam mengelola bisnis dengan mempertimbangkan faktor moral dan norma secara umum. Jadi, bisa disimpulkan secara simpel, etika bisnis itu adalah sekumpulan aturan moral yang digunakan untuk memanage atau mengatur jalannya sebuah bisnis guys. Sampai di situ paham ya? Setelah kamu tahu apa itu etika bisnis, Marky akan bahas secara simpel tentang tujuan dan manfaat dari etika bisnis. Nah, etika itu bisa dikatakan sebuah standar atau pedoman dalam berbisnis. Makanya, tujuan utamanya yaitu menjaga keteraturan, membangun sistem moral, dan untuk meningkatkan citra perusahaan. Misalnya, untuk atasan, mereka harus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan semua bawahannya, juga klien dan mitra bisnis yang ditemui. Kemudian, untuk bawahannya atau karyawan biasa, mereka harus menjunjung tinggi rasa kejujuran dan kesetiaan dengan perusahaan, guys. Dengan begitu, manfaat dari etika bisnis ini adalah seluruh proses bisnis kamu bisa berjalan lancar, guys. Dan ketika proses bisnismu lancar sesuai pedoman, pasti bakal mendatangkan banyak keuntungan buat perusahaan kamu. Dan akan tercipta citra perusahaan yang baik di dalam maupun di luar. Sehingga customer kamu akan semakin percaya, guys. Nah, pada biasanya, etika bisnis ini punya beberapa prinsip nih. Yang pertama, saat menjalankan bisnisnya, pelaku bisnis harus mampu mempertahankan nama baik perusahaan. Jadi jangan sampai semua proses bisnis itu melanggar prinsip perusahaan cuma demi mencari untung yang banyak. Nomor 2, kalau kamu ingin bisnis kamu bertahan lama dan semakin berkembang, prinsip etika kejujuran ini wajib nih. Dalam berbisnis, etika juga harus menjunjung kejujuran. Misalnya, pada saat kamu menghandle klien, jangan cuma gara-gara kamu ingin dapat simpati dari klien, terus kamu ngasih informasi palsu tentang perusahaan. Nomor 3, kamu sebagai pelaku bisnis harus melindungi rahasia perusahaan dari kepentingan pribadi. Misalnya, kamu tidak boleh membongkar keburukan perusahaan demi mendapatkan keuntungan pribadi saat berinteraksi sama orang lain. Nah, prinsip ini juga harus tetap dipegang, walaupun kamu sudah nggak bekerja dalam perusahaan itu guys. Nah, setelah kamu mengetahui pengertian, tujuan, manfaat, dan prinsip dari etika berbisnis, saatnya kamu mempraktikkan dengan beberapa contoh penerapan etika bisnis berikut ini. Yang pertama, ketika bisnis yang kamu jalani dilandasi dengan etika yang baik dan pola pikir yang positif, akan mampu menunjang keberhasilan bisnis kamu guys. Misalnya, tanggung jawab, konsisten dengan pekerjaan, jujur, disiplin, pantang menyerah, dan selalu optimis yang dilakukan secara terus-menerus akan menunjukkan sikap yang profesional loh. Nomor 2, kalau kamu mengalami kegagalan dalam berbisnis, maka sebaiknya kamu jangan pernah berpikir kalau itu adalah akhir dari segalanya guys. Jangan juga dengan alasan itu, kamu berhenti mengembangkan dan membangun bisnis kamu guys. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pelajaran untuk dapat kembali berbisnis dengan cara strategi yang lebih baik lagi. Nomor 3, kalau kamu adalah seorang bos sebuah bisnis startup dan bisnis yang kamu rintis tidak memuaskan, lalu kamu memerlukan dana untuk operasionalnya. Nah, caranya adalah melakukan pendekatan ke calon investor guys. Jangan karena kamu ingin dapat dana itu, kamu menyampaikan kondisi perusahaan dengan tidak jujur ya. Nomor 4, kemudian yang nomor 4 adalah seperti menolak uang suap, kemudian menjelaskan produk secara jujur ke klien, kemudian tidak membocorkan rahasia perusahaan saat sudah resign. Nah, jadi kesimpulannya, dalam mengembangkan bisnis online itu, etika bisnis sangat penting demi maju dan semakin berkembangnya suatu perusahaan guys. Dengan memahami etika bisnis ini, kamu akan semakin pede untuk menjalankan bisnis. Jadi kesimpulannya, dalam menjalankan bisnis online itu, etika bisnis sangat penting demi maju dan semakin berkembangnya suatu perusahaan guys.
Dengan memahami etika bisnis ini, kamu semakin pede kan untuk menjalankan bisnis? Oke, semoga informasi tersebut bisa bermanfaat buat kamu semua ya. Jangan lupa untuk menonton video kami selanjutnya. Bye-bye.